Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Tujuan pelajaran hari ini yaitu anak-anak mampu mengenali organ serta fungsinya, menjelaskan bagaimana proses pernafasan manusia, menyebutkan beberapa gangguan pernafasan, dan cara-cara untuk menjaga kesehatan organ pernafasan pada manusia. Tahukah kalian, kita mampu membedakan bau harum dan tidak sedap itu karena hidung kita. Hidung termasuk salah satu organ yang membantu dalam sistem pernafasan. Hari ini kita akan belajar tentang organ-organ yang membantu kita bernafas dan bagaimana kita bisa bernafas. Nah, apa itu sistem pernafasan? Sistem pernafasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Ada hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru, alveoli, dan diafragma. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara yang diperlukan oleh sistem pernapasan kita. Saat kita menarik nafas, udara yang kita hirup mengandung banyak partikel kecil seperti debu dan kotoran. Nah, di dalam hidung kita ada rambut-rambut halus yang fungsinya menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam tubuh. Berikutnya yaitu faring. Faring merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung untuk udara dari hidung menuju paru-paru dan makanan dari mulut menuju lambung. Berikutnya ada trakea. Trakea disebut juga batang tenggorokan, yaitu saluran pernafasan yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara yang kita hirup melalui hidung atau mulut menuju paru-paru. Berikutnya ada bronkus. Bronkus yaitu cabang trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan kiri, berfungsi mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Di dalam bronkus ada rambut-rambut kecil dan lendir yang menangkap debu, kotoran, dan benda asing, dan akan didorong kembali ke atas untuk dilakukan dengan cara batuk. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernafasan manusia yang berfungsi untuk mengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut alveoli. Selanjutnya ada alveoli. Alveoli yaitu kantung-kantung udara kecil di dalam paru-paru yang fungsinya sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveoli memiliki bentuk seperti kumpulan anggur dan permukaannya yang luas membuat alveoli baik dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma fungsinya untuk membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan nafas. Kalau kita mengalami cegukan, itu terjadi karena diafragma mengalami kontraksi tiba-tiba yang menyebabkan udara masuk secara cepat, sehingga menghasilkan suara cegukan. Berikut adalah proses pernafasan pada manusia. Saat menghirup nafas, diafragma akan bergerak ke bagian bawah sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Sebaliknya, saat menghembuskan nafas, diafragma akan melengkung dan bergerak ke bagian atas sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Proses pernafasan manusia yang pertama yaitu menghirup nafas. Otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Yang kedua, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terjadi proses pertukaran antara oksigen yang masuk dari luar tubuh dan karbon dioksida yang ada dalam darah. Yang ketiga yaitu menghembuskan nafas. Otot diafragma akan relaksasi dan paru-paru mengemis sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Berikutnya yaitu gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama ada influenza atau flu, yang kedua tuberkulosis atau TBC, dan yang ketiga asma. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ pernapasan? Yang pertama yaitu olahraga teratur. Yang kedua, makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, tidak merokok.
Dan yang terakhir, menghindari polusi udara. Berikut kamus kosakata. Yang pertama, organ pernafasan. Organ pernafasan yaitu bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu dalam bernafas. Yang kedua, oksigen. Oksigen yaitu gas yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bernafas agar kita dapat tetap hidup. Yang ketiga, karbon dioksida, yaitu gas yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita saat menghembuskan nafas. Dan yang terakhir yaitu virus. Virus yaitu parasit berukuran sangat kecil yang tidak dapat hidup dan berkembang biak tanpa menginfeksi makhluk hidup lainnya. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.